Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Raden Kreator for YouTube yang membahas tentang cerita-cerita mistis. Oke, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan juga komen, serta selalu dukung channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bisa menyajikan cerita-cerita yang lebih menarik setiap waktu. Cekidot. Pada awalnya, Mary menganggap bahwa pekerjaan yang ia geluti itu biasa-biasa saja. Namun, setelah 1 bulan ia bekerja sebagai pengasuh anak di rumah keluarga Cavendish, ia mulai merasakan aura yang negatif yang keluar dari setiap orang yang menghuni rumah besar itu. Hal-hal misterius berbau sebuah skandal dan juga horor yang ada di dalam rumah itu membuat Mary merelakan pekerjaannya itu. Kini ia hanya bisa duduk di rumah sambil membayangkan kembali kengerian yang terjadi pada selama ia tinggal di rumah keluarga Cavendish. Mary Walter adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun yang baru saja lulus dari sebuah universitas di Sherlock Timur. Ia berhasil lulus dengan nilai yang baik. Meski begitu, permasalahan ekonomi yang mengguncang Sherland di tahun 1860 membuat sebagian besar orang di negara itu sengsara. Banyak pabrik yang tutup dan perusahaan yang mulai bangkrut. Negara Sherland yang awalnya makmur mulai dilanda dengan berbagai macam permasalahan. Tingkat pengangguran dan kemiskinan melonjak naik, dan setiap orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan untuk bertahan hidup. Hal yang sama pun dialami oleh Mary. Ia memang bukan dari kalangan atas yang memiliki pundi-pundi uang banyak untuk mendukung kehidupannya. Ia hanya berasal dari kalangan bawah yang memiliki mimpi untuk menjalani hidup yang baik setelah ia lulus dari kuliah. Namun nyatanya impian belum terwujud karena keadaan ekonomi lah yang ada pada akhirnya memaksa Mary untuk menerima pekerjaannya itu. Suatu hari ia membaca sebuah iklan di koran mengenai keluarga Cavendish yang membutuhkan seorang pengasuh anak. Mary melamar dan pada akhirnya berhasil diterima dengan baik. Iming-iming gaji yang cukup besar membuat Mary tidak berpikir 2 kali untuk bekerja pada keluarga Cavendish. Keluarga Cavendish sendiri adalah sebuah keluarga papan atas yang memiliki sebuah manor yang terletak jauh dari pemukiman penduduk, dan di tempat itulah Mary bekerja dan tinggal. Hanya beberapa hari setelah interview dilakukan, Mary pada akhirnya membawa barang-barangnya masuk ke dalam rumah Cavendish. Tuan dan Nyonya Cavendish adalah sepasang suami istri berusia di atas 50 tahunan yang terbilang cukup ramah. Mereka tidak tinggal sendiri. Selain mereka, masih ada kepala pelayan namanya Smith, seorang pria berusia 69 tahun, dan juga seorang pelayan wanita lain
yaitu Nyonya Samer yang berusia 40 tahun. Mereka dengan senang hati menerima Mary di dalam keluarga itu, dan Mary menjadi satu-satunya pekerja di rumah itu yang masih single dan terbilang muda. Mary banyak belajar dari Tuan Smith dan Nyonya Samer. Selama ia bekerja di rumah keluarga Cavendish, tugas Mary terbilang cukup mudah. Pekerjaannya hanyalah mengurus seorang bocah lelaki kecil berusia 5 tahun yang bernama Tom. Tom adalah cucu dari Tuan dan Nyonya Cavendish. Mary tidak tahu banyak kenapa anak itu malah ditinggal dengan kakeknya dan tidak bersama dengan kedua orang tuanya. Mary masih merasa cukup baru di tempat itu dan tidak berani banyak bertanya. Yang perlu ia lakukan adalah Tom dan kadang mengajarinya beberapa hal sederhana. Ia sudah bisa dianggap sebagai guru pribadi di tempat itu. Mary awalnya berpikir bahwa segalanya berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Namun beberapa hari setelah ia tinggal di tempat itu, ia mulai mendapatkan peringatan dari Tuan dan Nyonya Cavendish, bukan karena kesalahannya dalam bekerja, namun karena hal lainnya. "Lantai 3," ucap Nyonya Cavendish di suatu sore saat Mary dipanggil menghadapnya di ruang duduk. "Adalah salah satu tempat yang tidak boleh dikunjungi oleh siapapun kecuali Tuan Smith dan Nyonya Samer. Kau paham dengan hal itu, Nona Walker?" "Iyanya," jawab Mary. "Tidak boleh saya bertanya ada apa di lantai 3. Kurasa hal itu berada di luar tanggung jawabmu," kata Nyonya Cavendish. "Dan aku tidak perlu menjawabnya. Kau boleh melakukan apapun, sebebas apapun di dalam rumah ini, kecuali segala sesuatu yang berhubungan dengan lantai 3. Jika kau masih melanggarnya, maka aku dan Tuan Cavendish akan bertindak tegas. Kau mengerti, Nona Walker?" "Iya, Nyonya," jawab Mary, dan ia tidak berani bertanya lebih banyak lagi. Apa yang sebenarnya ada di lantai 3 dan kenapa tempat itu tidak boleh dijamah? Mary mendapatkan pertanyaan-pertanyaan itu dalam beberapa hari berikutnya. Selama ia bekerja, ia sedikitnya lupa akan masalah soal lantai 3 itu. Namun ketika Tom sudah tertidur atau saat sedang sibuk bermain, Mary suka sesekali menyelinap di koridor dan mengarah pada tangga yang mengarah ke lantai 3. Tangga itu berada di ujung koridor, sebuah tangga kayu sempit yang mengarah pada sebuah pintu tertutup yang berada di lantai 3. Mary merasa begitu penasaran dengan apa yang ada di balik pintu itu. Tapi ia masih sayang dengan pekerjaannya dan ia berjanji bahwa ia tidak akan memikirkan lagi soal lantai 3 itu. Untuk apa? Jika ada sesuatu rahasia, hal itu menjadi urusan Tuan dan Nyonya Cavendish dan juga dua pelayan lain. Jadi merasa tidak peduli. Memang awalnya ia berpikir seperti itu, tapi sebuah kejadian di suatu tengah malam juga membuat Mary merasakan rasa penasaran lagi. Saat itu ia telah tertidur
Saat itu ia tengah tertidur di kamarnya yang berada di lantai 2. Ia tiba-tiba saja terbangun saat terdengar sebuah suara bergedut dan juga sebuah jeritan. Oke teman-teman, sampai di sini saja video cerita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Untuk part kedua saya upload keesokan harinya. Terima kasih.